Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi mata kuliah Pendidikan Agama Islam Bab Islam dan Iptek oleh kelompok 5. Nama anggota kelompok: 1. Intan Nur Laila NIM 202212149. 2. Rizka Fitri Ayuningrum NIM 202212150. 3. Wanda Itsna Damayanti NIM 202212151. 4. Rika Izatul Zulfa NIM 202212152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Laila, NIM 202212149. Di sini saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iptek dan hubungan iptek dengan Islam. Baik, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan iptek? Dalam pandangan Islam, iptek juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Hal ini terkandung dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an afala maraddalah wa ma lahum dunihi min wal. Yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Selanjutnya, yang kedua, ada hubungan antara Islam dan iptek. Bagaimana hubungan agama Islam dan iptek? Secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasarkan hubungan keduanya, terdapat 3 jenis hubungan. Yang pertama, ada pola hubungan negatif. Apa sih yang dimaksud dengan pola hubungan negatif? Adalah pola yang saling tolak-menolak atau dianggap tidak benar. Yang kedua, ada hubungan konflik tetapi hidup berdampingan secara damai. Apa sih yang dimaksud itu? Dalam pola ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terkait dengan persepsi dan pengalaman agama sendiri. Dan yang terakhir, ada pola hubungan netral. Yang dimaksud dengan pola hubungan netral, dalam pola ini, kebenaran ajaran agama tidak terbenturan dengan kebenaran ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fitri Ayuningrum. Di sini saya akan mempresentasikan bab kandungan ayat-ayat Al-Quran mengenai iptek. Nah, bukti bahwa di dalam Al-Quran terdapat kandungan ilmu-ilmu yang bermanfaat terdapat pada Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah dan diterima oleh Nabi Agung Muhammad SAW yang berisi perintah untuk belajar dan menggunakan akal, perintah sholat, puasa, dan juga zikir. Hal tersebut membuktikan bahwa Islam sangat terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, untuk yang kedua ini terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31-33. Yaitu Allah mengangkat manusia sebagai khalifahnya di bumi karena manusia memiliki akal dan juga ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Nah, yang ketiga yaitu terdapat di Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Manusia yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia karena memiliki ilmu dan juga akal. Nah, yang terakhir terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Syarat menjadi pemimpin di dalam Islam ada 2, yaitu ilmu yang tinggi dan fisik yang sehat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan presentasikan terkait materi perkembangan iptek dalam Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang sejak manusia lahir karena dikaruniai akal dan kemampuan berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menuntut ilmu juga diajarkan dalam Islam, menunjukkan bahwa selama ilmu dalam konteks positif bermanfaat bagi mereka, orang wajib mempelajarinya. Ini juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemampuan nalar dan berpikir. Pemikiran Islam memiliki dua sumber pengetahuan, yaitu akal dan wahyu. Oleh karena itu, ilmu dalam pemikiran Islam terbagi menjadi ilmu yang abadi dan ilmu yang berkesinambungan. Dari sudut pandang Islam, ada hubungan yang harmonis antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang disebut Dinur Islam dengan 3 unsur utama. Yang pertama, akidah. Akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Yang kedua, syariah adalah jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Yang ketiga, akhlak adalah sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Peran pendidikan Islam terhadap perkembangan teknologi di masa kini, yaitu yang pertama, akidah Islam sebagai dasar iptek. Nah, jadi akidah Islam sebagai dasar iptek ini adalah cara pertama Islam memfilter perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kehidupan manusia, yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Nah, jadi inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun, di sini kita harus berhati-hati untuk memahami bahwa akidah Islam digunakan sebagai dasar ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Tetapi, bukan berarti konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tetapi pada intinya, konsep-konsep ilmu pengetahuan dan teknologi, benar atau salah, harus distandarisasikan pada standar Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ini tidak boleh bertentangan. Dan yang kedua, terdapat standar syariah Islam untuk penggunaan teknologi. Nah, jadi peran kedua Islam dalam pengembangan teknologi adalah syariah Islam harus digunakan sebagai standar penggunaan teknologi, yaitu ketentuan halal dan haram atau sama dengan hukum-hukum syariah Islam. Ini wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, karena bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.